bagaimana supaya semuanya ini nanti diangkat sebagai P3K. Ya. Saya dalam hati kecil saya pada saat kita menggarap formasi itu berharap semuanya diterima. Dan alhamdulillah satu tahap sudah lewat. Formasi yang kita usulkan itu sesuai dengan jumlah kawan-kawan semua ya waktu itu. Nah, tapi kan sekarang kan mungkin sudah ada yang pindah, sudah ada yang tidak bekerja lagi, sudah ada yang terputus SK-nya sehingga mungkin berkurang. Nah pada saat kita usulkan itu jumlahnya pas, jumlah itu. Jadi peluang kawan-kawan semua untuk jadi P3K itu hampir 80%. 20%-nya apa? Takdir menentukan. Ya enggak? Ya, artinya dari saya, selaku sekda sudah melakukan itu. Sudah ingin betul kawan-kawan ini diangkat sebagai tenaga P3K secara resmi oleh pemerintah. Tidak ada sedikit pun kebimbangan, keraguan, dan lain sebagainya. Makanya kawan-kawan sekalian, saya minta ya, pertama mari persiapkan diri masing-masing. Saya tahu banyak di sini yang sudah lama mengabdi di Bengkulu Tengah. Nah kemudian kawan-kawan semua, nanti Pak UPT BKN akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana supaya kawan-kawan ini bisa mengikuti proses dengan baik dan mencapai hasil yang baik sesuai dengan harapan kita. Baru saja kita dengarkan paparan dari pimpinan ataupun kepala daerah di salah satu daerah ya Bapak Ibu yang menjamin pengangkatan P3K Bapak Ibu yang honor ya di semua jabatan fungsional. Ini kabar baik ya bagi Bapak Ibu yang berada di daerah yang mengusulkan formasi, khususnya yang sebelumnya sudah mengikuti pendataan di BKN, karena Bapak Ibu akan diprioritaskan menjadi ataupun diangkat terlebih dahulu. Nah, di sini informasi yang kita akan sampaikan bagaimana kebijakan bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum masuk dalam database BKN ya. Ada dua informasi. Yang pertama, di sini yang non database ini akan kemungkinan diusahakan menjadi P3K part-time semuanya. Sedangkan ada juga informasi berkaitan dengan untuk rekan-rekan yang belum masuk database ini akan masih diperpanjang ya hingga 2029. Kita baca satu persatu Bapak Ibu. Menjelang pendaftaran P3K 2024, hingga saat ini belum ada kepastian bagaimana mekanisme penuntasan masalah honorer hingga akhir 2024. Anggota Komisi 2 Gus Pardi Gaus pernah menyebutkan ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam pengangkatan honorer menjadi P3K ini. Pertama yaitu bagaimana menuntaskan 2,3 yang sekarang menjadi 1,7 ya untuk diangkat paling lambat Desember. Sedangkan yang kedua adalah pemerintah harus mencarikan solusi masalah honorer yang tidak terdata dalam database BKN. Nah menurut Pak Gaus waktu itu ya sangat tidak adil jika ada honorer yang sudah bekerja 10 tahun atau belasan tahun hingga 20 tahun tetapi tidak diangkat menjadi P3K gara-garanya tidak masuk dalam database. Nah ini kemungkinan terjadi ya bagi Bapak Ibu semua. Nasib honorer non-database BKN memang belum clear ya. Menpan RB Azwar Anas pernah mengatakan bahwa honorer yang sudah masuk database BKN yang akan diangkat lebih dulu yang menjadi P3K. Nah Menteri Anas tidak mengulas bagaimana masa depan yang non-database. Begitupun honorer tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk database BKN juga belum dikelirkan. Sedangkan Dirjen GTK Bu Dono Suryani pada 25 Maret pernah mengatakan honorer tendik yang tercacar atau tidak masuk pendataan itu tetap bisa ikut P3K 2024. Ini karena memang Bu Nunu beranggapan bahwa rekan-rekan tendik ini akan mengacu pada Dapodik. Tapi keputusan terakhir yang pernah kita dengarkan di video ini bersama Pak Harmen, ini belum diputuskan apakah nanti data Dapodik ini juga akan digunakan untuk seleksi CASN 2024. Apakah hanya yang terdata di BKN atau juga di Dapodik atau juga di data Kementerian Kesehatan untuk tenaga nakes. Namun tetap saja disampaikan Prof. Nunu belum mendapatkan respon yang tegas dari Pak Anas apakah benar
non-database bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini memang belum ada kejelasan ya. Nah, honor tercecer mau saja jika jadi part-time. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meminta pemerintah agar mengangkat honor tercecer yang tidak masuk database ini secara bertahap hingga 2029. Kepala BKD atau BKPSDM Kudus, Putut Winarto, mengatakan untuk menuntaskan masalah honorer harus ada regulasi baru yang memberikan rentang waktu pengangkatan P3K secara bertahap. Kalau mau honorer selesai, jangan hanya yang masuk pendataan BKN saja, tetapi juga yang belum masuk ke dalam database. Putut Winarno menegaskan komitmen Pemkab Kudus untuk menyelesaikan pengangkatan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K ini dari honorer bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan 2029. Apakah mungkin ya? Nah, ini kan permintaan Pemda. Karena pada prinsipnya kebijakan aturan undang-undang tahun 2023 itu memang harus sampai akhir 2024. Kami prinsipnya ingin menyelesaikan honorer yang masuk database BKN maupun tidak secara bertahap hingga 2025 dengan skema paruh waktu maupun penuh waktu. Dia mengatakan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme pengangkatan menjadi paruh waktu saja. Ini agar semuanya bisa terangkat. Kabupaten Kudus honorernya tidak masalah untuk diangkat menjadi paruh waktu, asalkan mereka punya status ASN. Nah, ini ya Bapak Ibu pernyataan dari Pemda Kudus ya. Nah, ini sebagaimana diterangkan di sini, Pemda meminta honorer masuk pendataan BKN yang belum masuk pendataan itu adalah diminta sampai dengan 2029. Ya, kita masih menunggu regulasi untuk non ASN yang belum masuk database ini. Dalam pendataan terakhir kita ketahui yang akan menjadi part-time itu bukan mereka yang belum masuk database ya, tetapi mereka yang sama sekali pemerintah daerahnya kurang formasi dan kurang anggaran. Mereka tetap bersumber dari honorer database BKN, tetapi bagi mereka yang belum sama sekali anggarannya tercukupi ataupun formasinya kurang, itu yang dijadikan part-time, bukan honorer yang belum masuk database. Nah, kebijakan dan regulasi bagi rekan-rekan yang belum masuk database ini, ya kita masih tetap menunggu apakah nanti akan tetap dituntaskan ataupun tidak. Tapi semoga saja tetap ada regulasi yang akan memberikan jalan keluar bagi rekan-rekan yang belum masuk database BKN. Sebagaimana dinyatakan Pak Gaus tadi, alangkah tidak adilnya bagi mereka yang gara-gara tidak masuk database BKN padahal sudah bekerja belasan sampai puluhan tahun. Demikian informasi terkini bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang menantikan seleksi CSN 2024. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.